Dalam sekejap mata, hidup Fatimah yang bahagia hancur saat suaminya menamparnya di depan keluarga. Di balik rasa sakit dan malu, ia menemukan rahasia gelap sang suami. Dengan berani, Fatimah menyusun rencana balasan yang cerdas, perlahan menyingkap kebohongan Amir hingga membuatnya kehilangan segalanya. Ini adalah kisah tentang seorang istri yang bangkit dari keterpurukan, melawan kekerasan, dan membuat suaminya berlutut di hadapan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Siang itu, matahari di desa Mekarsari terasa memanggang ubun-ubun, namun tidak sebanding dengan panas yang membakar hatiku. Aroma rendang sapi dan gulai nangka yang seharusnya memenuhi udara dengan kehangatan perayaan Idul Fitri, kini terasa seperti racun yang mencekik. Keluarga besar Amir, suamiku, berkumpul di rumah orang tuanya. Tawa riuh dan celotehan anak-anak seolah menjadi latar belakang ironis dari kehancuran yang sebentar lagi akan terjadi di depanku. Aku, Fatimah, dengan gamis lebar dan himar syari yang menutupi seluruh aurat, berusaha menjaga senyum di bibir, meskipun hatiku sudah bergemuruh tak karuan. Amir, suamiku, adalah pria yang kukenal sebagai sosok yang ramah dan dermawan di mata banyak orang. Sejak kami menikah 5 tahun lalu, ia selalu menampilkan citra suami idaman, setidaknya di depan umum. Namun, belakangan ini, ada yang berubah. Raut wajahnya seringkali keruh, bicaranya menjadi lebih singkat, dan matanya memancarkan ketidakpuasan yang tak bisa kuartikan. Malam-malam kami dipenuhi keheningan yang menyesakan, dan sentuhannya terasa hambar. Aku sering bertanya-tanya, apa salahku? Apa yang telah kulakukan hingga suamiku yang dulu hangat kini menjadi sedingin es? Ketegangan mencapai puncaknya saat obrolan keluarga beralih ke masalah keuangan toko sembako yang kami kelola bersama. Beberapa hari sebelumnya, aku menemukan kejanggalan dalam pembukuan. Ada selisih dana yang cukup besar, dan setiap kali kutanyakan pada Amir, ia selalu mengelak atau mengalihkan pembicaraan. Aku khawatir, sangat khawatir, apalagi dengan desas-desus hutang judi yang mulai kudengar samar-samar dari tetangga. Namun, aku tak punya bukti kuat, dan aku tak ingin memperkeruh suasana di hari raya. Amir, ini Fatimah bilang ada uang yang hilang dari kas toko. Apa benar? Tanya ibu mertua, suara lembutnya namun penuh selidik, membuat seluruh pasang mata tertuju pada kami. Aku menunduk, jantungku berdegup kencang. Ini bukan rencanaku. Aku tidak ingin membahasnya di depan semua orang, apalagi di momen lebaran seperti ini. Namun, ibu mertua memang punya naluri tajam, dan ia mungkin sudah mencium sesuatu dari gelagatku beberapa hari terakhir. Aku melirik Amir. Wajahnya yang semula tenang kini memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan tatapannya yang tajam menusukku seolah aku adalah penyebab dari semua masalah ini. Tangan kanannya terkepal di samping tubuh, dan aku merasakan firasat buruk yang merayapi seluruh tubuhku. Sepupu-sepupu dan ipar-iparku yang tadinya sibuk bercanda, kini terdiam, menanti respons dari Amir. Hening mencekam, hanya suara detak jantungku yang terdengar begitu keras di telingaku sendiri. Uang hilang? Omong kosong apa ini? Fatimah? Bentak Amir, suaranya menggelegar, memecah keheningan. Ia menatapku dengan mata melotot, seolah ingin melahapku hidup-hidup. Aku tersentak, tak menyangka ia akan semarah ini. Tanganku refleks memegangi ujung himar, berusaha menyembunyikan getaran di tubuhku. Aku ingin menjelaskan bahwa ini bukan tuduhan, hanya pertanyaan, sebuah kekhawatiran yang ingin kutuntaskan bersamanya. Bukan begitu, Mas. Aku hanya ingin kita bicara baik-baik soal pembukuan toko. Ada beberapa transaksi yang... Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, tangan Amir melayang. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kananku. Suara, plak. Itu memekakan telinga, bergema di antara tawa yang kini lenyap,
digantikan oleh keheningan yang membeku. Kepalaku terasa berdengung, dan dunia di sekelilingku seolah berputar. Pipiku panas membara, rasa perih menjalar hingga ke tulang. Lidahku keluh, air mata yang selama ini kutahan kini meluncur deras, membasahi himar yang menutupi wajahku. Aku terhuyung sedikit, namun kakiku masih mampu menopang tubuhku yang lunglai. Semua mata tertuju padaku, pada pipiku yang memerah, pada tangisan yang tak bisa kutahan. Aku melihat ibu mertua terperangah, paman dan bibi terlihat syok, sementara ipar-iparku ada yang buru-buru menunduk, ada pula yang berbisik-bisik, entah apa yang mereka katakan. Ini bukan hanya tamparan fisik, ini adalah tamparan pada harga diri, pada kehormatanku sebagai seorang istri, dan sebagai seorang muslimah yang berusaha menjaga martabatnya. Tamparan ini terasa jauh lebih menyakitkan karena ia mendarat di depan seluruh anggota keluarga kami, orang-orang yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan kami, bukan kehancuran kami. Aku merasa telanjang, terhina, dan tak berdaya. Amir, seolah tak peduli dengan reaksi orang-orang, menatapku dengan tatapan jijik. Dasar istri tak tahu diri. Kau mau mempermalukanku di depan keluargaku sendiri? Serunya, suaranya dipenuhi amarah yang membabi buta. Ia bahkan tak sedikit pun menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah di matanya. Seolah-olah akulah yang pantas menerima perlakuan ini, akulah yang pantas dihukum karena berani mempertanyakan kejanggalannya. Air mataku semakin deras. Aku ingin berteriak, ingin membalas, ingin membela diri. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Rasa sakit di pipi tak seberapa dibandingkan dengan luka yang menganga di hatiku. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang salihah, yang patuh, yang mendukung suamiku dalam setiap langkahnya. Aku rela mengorbankan impianku sendiri demi kebahagiaan keluarga kami. Tapi hari ini, semua pengorbananku seolah tak berarti. Amir, apa yang kau lakukan? Ibu mertua akhirnya bersuara, nadanya penuh keterkejutan dan kemarahan. Ia bangkit dari duduknya, mendekati kami dengan langkah tergesa. Wajahnya yang biasanya tenang kini diliputi kekhawatiran. Adik-adik Amir, yang tadinya terpaku, kini mulai bergerak. Sebagian mencoba menenangkan Amir, sebagian lagi mendekatiku dengan wajah iba. Namun, tamparan itu sudah terjadi, dan tak bisa ditarik kembali. Dalam kebisuanku, aku bersumpah. Sumpah yang terucap hanya di dalam hati, namun terasa mengikat seluruh jiwa ragaku. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku tidak akan menjadi Fatimah yang lemah dan pasrah. Tamparan ini, meski menyakitkan, telah membangkitkan sesuatu di dalam diriku. Sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik ketaatan dan kesabaranku. Kekuatan untuk melawan, untuk mencari keadilan, dan untuk membuat dia yang telah menamparku berlutut. Meskipun pipiku masih berdenyut perih, hatiku mulai dipenuhi oleh bara api perlawanan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan isak tangis yang masih mengalir. Pandanganku beralih dari wajah Amir yang penuh amarah, ke wajah-wajah terkejut di sekelilingku. Beberapa orang menghindari tatapanku, seolah malu atas apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, ada pula beberapa pasang mata yang menatapku dengan iba, dan di sana, aku menemukan sedikit harapan. Aku tahu, mulai hari ini, hidupku tidak akan sama lagi. Peristiwa ini akan menjadi titik balik. Sebuah tanda bahwa sudah saatnya aku berdiri untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana, atau kapan, tapi aku akan mencari jalannya. Aku akan membalas perbuatan Amir, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih mematikan bagi harga dirinya. Tamparan ini adalah awal dari segalanya. Aku tidak ingat bagaimana aku akhirnya bisa sampai di kamar. Semua terasa buram, seperti mimpi buruk yang enggan usai. Suara bising keluarga besar yang tadinya memenuhi ruang tamu, kini tergantikan oleh keheningan yang menusuk. Hanya sesekali terdengar bisikan-bisikan samar dari luar,
yang entah mengapa terasa seperti jarum-jarum tajam yang menusuk telingaku. Aku duduk di tepi ranjang, masih dengan gamis lebar dan himar yang kini basah oleh air mata dan sisa-sisa bedak yang luntur. Pipiku masih terasa panas, denyutnya seolah mengikuti irama detak jantungku yang tak beraturan. Tangan gemetar kuangkat perlahan, menyentuh pipi kananku yang membengkak. Rasa perih itu nyata, bukan mimpi. Bayangan tangan Amir yang melayang, tatapan mata yang penuh kemarahan, dan suara tamparan yang memekakan telinga, terus berputar di benakku seperti kaset rusak. Aku merasa seperti boneka kain yang baru saja dilempar dan diinjak-injak, tak berdaya dan hancur. Ini adalah pertama kalinya Amir mengangkat tangan padaku, setelah 5 tahun pernikahan kami. Dan itu terjadi di depan seluruh keluarganya. Fatimah. Suara ibu mertua terdengar lembut di balik pintu, diikuti oleh ketukan pelan. Aku terdiam, tak mampu menjawab. Aku tidak tahu harus berkata apa, atau bahkan bagaimana cara menghadapi ibu mertua setelah kejadian memalukan itu. Apakah ia akan menyalahkanku? Apakah ia akan membelaku? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di kepalaku. Pintu perlahan terbuka, dan ibu mertua masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Di tangannya ada segelas air putih dan kompres dingin. Ia duduk di sampingku, mengusap lembut punggungku. "Ya Allah, nak, pipimu," bisiknya, suaranya bergetar. Ibu mertua mengambil kompres dingin itu dan meletakkannya perlahan di pipiku. Rasa dingin itu sedikit meredakan denyutan, namun tidak dengan perih di hatiku. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Aku menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang selama ini kupendam. Isakanku memenuhi ruangan, memecah keheningan yang menyelimuti kami. "Kenapa, Bu? Kenapa Mas Amir tega melakukan ini padaku?" Tanyaku lirih, di sela-sela isak tangis. Aku mendongak, menatap mata ibu mertua yang kini juga berkaca-kaca. Ibu mertua menggeleng pelan, menghela napas panjang. "Ibu tidak tahu, nak." Ibu juga terkejut. Amir tidak pernah kasar seperti ini. Ibu sudah menegurnya, dia juga tampak menyesal. Kalimat terakhir itu membuatku menatapnya tajam. Menyesal? Apakah wajah penuh amarah dan jijik tadi adalah ekspresi penyesalan? Ibuku, seorang wanita yang kuat dan tegar, selalu mengajarkanku untuk bersabar dan memaafkan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Bagaimana bisa aku memaafkan perlakuan yang begitu keji dan memalukan di depan semua orang? Apakah ini yang namanya ujian dalam rumah tangga? Atau ini adalah tanda bahwa rumah tangga kami memang sudah diambang kehancuran? Aku meragukan segalanya, termasuk diriku sendiri. Beberapa bibi dan sepupu perempuan Amir sesekali datang menjengukku, membawa makanan atau sekadar menawarkan kata-kata penghibur. Kebanyakan dari mereka menatapku dengan tatapan iba, beberapa bahkan berbisik, menyalahkan Amir. Tapi ada juga yang mencoba menasihatiku untuk bersabar, untuk tidak terlalu membesar-besarkan masalah. "Suami memang begitu, Fatimah. Mungkin sedang hilaf," kata salah seorang bibi. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk lukaku. Apakah kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang bisa dianggap hilaf? Dalam keheningan malam, setelah semua tamu pulang, aku merenung. Kata-kata ibu mertua tentang penyesalan Amir terus terngiang di telingaku. Aku tidak melihat penyesalan itu. Yang kulihat hanyalah amarah yang membabi buta. Aku mencoba mengingat kembali setiap detik kejadian. Aku hanya bertanya tentang pembukuan toko, tentang uang yang hilang. Itu adalah hakku sebagai istri yang ikut mengelola usaha keluarga. Tapi kenapa Amir sampai begitu marah? Apakah ada yang disembunyikannya? Malam itu, Amir tidak tidur di kamar. Ia tidur di ruang tamu, atau mungkin di kamar lain. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin sendiri, memproses semua yang terjadi. Rasa sakit di pipi mulai mereda, digantikan oleh nyeri di dada.
Aku merasa hampa, seperti ada bagian dari diriku yang telah direnggut paksa. Impianku tentang keluarga bahagia, tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seolah runtuh dalam sekejap. Aku memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan Amir. Tapi yang muncul justru wajah orang-orang yang melihatku ditampar. Tatapan terkejut, iba, bahkan mungkin ada yang sinis. Harga diriku hancur berkeping-keping. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka besok? Bagaimana aku bisa menjalani hidup di desa kecil ini, di mana berita sekecil apapun bisa menyebar dengan cepat seperti api? Aku merasa terpojok, terhimpit. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncullah secercah pemikiran. Sebuah pertanyaan yang mengganggu. Kenapa Amir begitu defensif tentang uang toko? Mungkinkah desas-desus judi itu benar? Pikiran itu membuatku merinding. Jika benar, ini bukan hanya masalah uang, tapi masalah kepercayaan, masalah kebohongan yang jauh lebih besar. Jika Amir sudah berani berbohong soal uang dan melakukan kekerasan, apalagi yang bisa ia lakukan? Aku teringat percakapanku dengan salah satu teman lamaku, Hana, yang kini bekerja di kota sebagai konselor. Ia pernah bercerita tentang pentingnya mengenali tanda-tanda awal kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun emosional. Selama ini, aku selalu menampik pikiran itu. Amir tidak kasar. Ia hanya kadang temperamental, begitu batinku membela. Tapi tamparan hari ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Ini adalah tanda bahaya yang harus kuperhatikan. Kupandangi langit-langit kamar yang gelap, air mata masih mengalir perlahan. Aku merasa sangat lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Namun, di balik kelelahan itu, muncul secercah api. Api perlawanan yang mulai membakar. Aku tidak bisa terus-menerus menangisi nasibku. Aku harus bangkit. Aku harus mencari tahu kebenarannya, dan aku harus melakukan sesuatu. Mungkin, tamparan ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Sebuah peringatan yang keras, yang membuka mataku pada kenyataan pahit yang selama ini kuelak. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Ini adalah hidupku, dan aku berhak atas kebahagiaan dan keamanan. Aku harus menemukan jalan keluar dari situasi ini, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk martabatku. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang tumpah karena Amir. Yang ada hanyalah air mata tekad, air mata keberanian. Aku akan mencari jawaban, dan aku akan mencari keadilan. Dan jika memang terbukti ada sesuatu yang disembunyikannya, maka balasanku akan membuatnya berlutut. Itu bukan hanya janji, itu adalah sumpah yang akan kupegang teguh. Keesokan harinya, suasana di rumah mertua terasa sangat berbeda. Keceriaan lebaran yang seharusnya masih terasa, kini digantikan oleh aura canggung dan tegang. Beberapa anggota keluarga yang masih menginap, termasuk ipar-ipar dan bibi-bibi, tampak menjaga jarak. Obrolan mereka cenderung lirih, dan setiap kali aku lewat, mereka akan berhenti bicara atau buru-buru mengalihkan pandangan. Aku tahu, berita tentang tamparan itu sudah menyebar ke seluruh penjuru rumah, mungkin bahkan ke seluruh desa. Aku mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, meski hatiku remuk redam. Aku tetap membantu di dapur, menyiapkan sarapan dan membereskan sisa-sisa perayaan. Ibu mertua menatapku dengan tatapan kasihan, sesekali mengusap punggungku. Aku tahu ia mencoba menghiburku, namun aku merasa kebaikan itu justru semakin melukai. Seolah-olah aku ini adalah korban yang patut dikasihani. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin dimengerti, atau lebih dari itu, aku ingin keadilan. Amir muncul di meja makan dengan wajah ditekuk, menghindari tatapanku. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, bahkan tidak ada satupun kata penyesalan. Ia bersikap seolah akulah yang bersalah, yang telah menciptakan kegaduhan ini.
Sikapnya yang dingin dan tidak peduli itu justru semakin memicu api di dalam diriku. Jika semalam aku masih diliputi kesedihan, kini emosi itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku mulai merefleksikan kembali 5 tahun pernikahan kami. Selama ini, aku selalu menganggap Amir adalah suami yang baik. Ia jarang marah, tidak pernah mengeluh, dan selalu memenuhi kebutuhanku. Namun, apakah benar ia selama ini baik? Atau apakah aku yang terlalu naif, terlalu mudah menerima segala sesuatunya tanpa bertanya? Aku teringat beberapa kali Amir mendadak berubah marah ketika aku menanyakan tentang pekerjaannya atau teman-temannya. Aku selalu berpikir itu karena ia lelah atau stres. Kini, setelah tamparan itu, semua potongan teka-teki itu mulai tersambung. Ada banyak hal kecil yang selama ini kuabaikan, kusepelekan. Amir yang selalu memegang kendali penuh atas keuangan, bahkan uang hasil usahaku dari membuat kue pesanan. Amir yang melarangku terlalu akrab dengan teman-teman perempuanku, dengan dalih menjaga kehormatan. Amir yang seringkali meremehkan pendapatku, bahkan dalam hal-hal kecil seperti memilih warna cat dinding. Aku selalu berpikir itu adalah bentuk perhatian, bentuk perlindungan seorang suami. Tapi sekarang, aku melihatnya sebagai kendali, sebagai upaya untuk mengekang kebebasanku, untuk membuatku bergantung padanya. Aku teringat bagaimana ia selalu tersenyum manis di depan orang lain, namun di rumah, ia seringkali melontarkan sindiran atau komentar pedas yang melukai hatiku. Aku selalu memaklumi, menganggap itu hanya candaan. Tapi kini, semua itu terasa seperti racun yang perlahan menggerogoti jiwaku. Kakak iparku, Rina, yang selalu terlihat sinis padaku, kini menatapku dengan tatapan aneh. Ia adalah kakak sulung Amir, seorang wanita yang sangat dominan dan seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga adiknya. Selama ini, Rina selalu mendukung Amir dalam segala hal, bahkan sering memprovokasiku dengan sindiran-sindiran tajam. Namun hari ini, ia hanya terdiam, sesekali melirikku seolah ingin mengatakan sesuatu. Fatimah, kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita sama Bibi, ya, kata Bibi Halimah, adik ibu mertua, saat kami berdua sedang mencuci piring di dapur. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Bibi Halimah adalah satu-satunya anggota keluarga Amir yang selalu menunjukkan kebaikan dan dukungan padaku. Ia tahu banyak tentang keluarga ini, dan aku percaya padanya. Aku mengangguk, namun belum bisa membuka mulut. Rasa malu masih terlalu besar. Sore harinya, saat sebagian besar anggota keluarga sudah kembali ke rumah masing-masing, dan rumah mertua sedikit lengang, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang desas-desus hutang judi Amir. Aku tahu itu berisiko, tapi aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus tahu kebenarannya. Aku teringat percakapan samar-samar yang kudengar dari beberapa tetangga yang sering berkumpul di warung kopi. Mereka menyebut nama Pak Bandi dan hutang besar. Dengan berbekal keberanian yang entah datang dari mana, aku menyelinap keluar rumah. Aku ingin pergi ke warung kopi Pak Jono, yang lokasinya tak jauh dari rumah mertua. Di sana, biasanya banyak bapak-bapak berkumpul dan bergosip. Mungkin aku bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Jantungku berdebar kencang setiap langkahku, takut Amir menyadarinya, takut ibu mertua menanyakan kemana aku pergi. Tapi tekadku lebih besar dari rasa takut. Saat tiba di warung kopi Pak Jono, suasananya memang ramai. Aroma kopi dan rokok memenuhi udara. Aku duduk di sudut yang agak tersembunyi, memesan teh manis, dan berusaha mendengarkan percakapan mereka. Aku mendengar nama Amir disebut, disusul bisikan-bisikan tentang hutang judi dan kalah besar. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Beberapa nama lagi disebutkan, termasuk Pak Bandi, seorang rentenir di desa sebelah yang terkenal kejam. Informasi itu bagai palu godam yang menghantam dadaku. Jadi, desas-desus itu benar? Amir benar-benar terlibat judi,
dan bahkan berhutang pada rentenir? Pantas saja uang toko hilang. Pantas saja ia begitu marah ketika aku menanyakan pembukuan. Rasa marah dan kecewa kembali membuncah. Ia tidak hanya menamparku, tapi juga mengkhianati kepercayaanku, menghancurkan masa depan kami demi kesenangan sesaatnya. Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai, namun pikiranku kini lebih jernih. Kemarahan itu tidak lagi sekadar emosi sesaat, melainkan berubah menjadi benih pemberontakan yang kuat. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Amir harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan aku, Fatimah, tidak akan lagi menjadi istri yang lemah dan penurut. Aku akan mencari cara untuk membalas perbuatannya dan membuatnya berlutut. Malam harinya, Amir akhirnya masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membelakangiku. Aku membiarkannya. Aku tidak punya niat untuk memulai pembicaraan, apalagi meminta maaf. Biarkan ia merasakan dinginnya keheningan ini. Aku hanya memperhatikan punggungnya, memikirkan betapa asingnya pria yang tidur di sampingku ini. Pria yang dulu kukira adalah belahan jiwaku, kini hanyalah bayangan asing yang penuh rahasia. Benih pemberontakan itu telah tumbuh, akarnya semakin kuat menghujam ke dasar hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan. Aku akan mencari keadilan. Dan aku tidak akan membiarkan Amir lolos begitu saja dari perbuatannya. Ini adalah janji, bukan hanya pada diriku sendiri, tapi pada martabatku sebagai seorang wanita muslimah. Aku akan membuatnya berlutut, dengan cara yang paling tidak ia duga. Pagi itu, aku bangun dengan tekad baru yang membara. Rasa sakit fisik di pipiku sudah jauh berkurang, namun luka di hati justru semakin menganga. Tekad untuk mencari kebenaran dan keadilan kini menjadi kompas hidupku. Aku harus menemukan bukti konkret tentang hutang judi Amir. Tanpa bukti, aku hanyalah seorang istri yang menuduh tanpa dasar, dan Amir akan dengan mudah menyangkalnya. Aku butuh sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa kugunakan untuk membuatnya bertekuk lutut. Setelah sarapan yang kembali diwarnai keheningan dan kecanggungan, Amir berpamitan pergi ke toko. Ia bahkan tidak melirikku, seolah aku tidak ada di sana. Aku membiarkannya. Justru itu yang kuinginkan. Kesempatan untuk bergerak bebas dan mencari tahu tanpa pengawasannya. Ibu mertua dan ipar-ipar masih di rumah, namun mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ini adalah waktuku. Aku memulai pencarianku dari kamar kami. Selama ini, aku tidak pernah berani menggeledah barang-barang pribadi Amir. Aku selalu menghormati privasinya. Tapi kini, rasa hormat itu sudah menguap, digantikan oleh kecurigaan yang kuat. Aku mulai dari laci meja kerjanya, lemari pakaian, hingga kolong tempat tidur. Aku mencari apapun yang mungkin berhubungan dengan judi atau hutang. Catatan kecil, kwitansi, atau bahkan secari kertas yang mencurigakan. Di antara tumpukan bonbon lama dan dokumen toko yang berantakan, aku menemukan sebuah buku tabungan yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian kotor. Itu bukan buku tabungan kami berdua, melainkan buku tabungan pribadi Amir yang selama ini tak pernah ku tahu keberadaannya. Tanganku gemetar saat membukanya. Saldo di dalamnya membuat mataku terbelalak. Ada sejumlah besar uang masuk dan keluar dengan frekuensi yang mencurigakan, dan beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar. Yang paling membuatku terkejut adalah beberapa transfer ke nama yang tidak kukenal, dan satu nama yang sangat sering muncul, Bandar Jaya. Aku pernah mendengar nama itu dari percakapan di warung kopi. Itu adalah nama samaran untuk sindikat judi online yang beroperasi di wilayah ini, dikendalikan oleh Pak Bandi. Jantungku berdegup kencang, darahku berdesir. Ini dia, bukti yang kucari. Amir tidak hanya bermain judi, tapi ia sudah masuk ke dalam lingkaran yang sangat berbahaya. Aku juga menemukan beberapa slip utang dengan cap Pak Bandi dan tanda tangan Amir. Jumlahnya fantastis,
jauh melebihi pendapatan toko kami. Bagaimana bisa ia memiliki hutang sebesar ini? Pasti sudah lama ia menyembunyikan ini dariku. Rasa marah, kecewa, dan pengkhianatan meluap-luap di dalam diriku. Aku merasa begitu bodoh, begitu buta, karena selama ini percaya sepenuhnya padanya. Aku menyalin semua informasi penting dari buku tabungan dan slip utang itu. Tanggal, jumlah transaksi, dan nama penerima. Setiap angka yang kutuliskan, setiap nama yang kucatat, semakin menguatkan tekadku. Ini bukan lagi sekadar masalah tamparan. Ini adalah masalah penipuan, masalah kehancuran ekonomi keluarga, dan masalah bahaya yang mengancam masa depan kami. Aku tidak bisa membiarkannya. Setelah itu, aku mencari informasi tentang Pak Bandi. Aku ingat Bibi Halimah pernah bercerita tentang reputasi buruk Pak Bandi di desa sebelah. Ia adalah seorang rentenir kejam yang tidak segan-segan melakukan kekerasan jika hutang tidak dibayar tepat waktu. Banyak keluarga di desa sebelah yang hancur karena terjerat hutang padanya. Pikiran itu membuatku merinding. Jika Amir tidak bisa membayar hutangnya, apa yang akan terjadi pada kami? Aku teringat percakapan samar antara Amir dan seorang temannya di telepon beberapa minggu lalu. Amir terdengar panik dan menyebut-nyebut batas waktu dan ancaman. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, mengira itu hanya masalah bisnis. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Ancaman itu pasti berasal dari Pak Bandi. Dan batas waktu itu mungkin akan segera tiba. Semua rahasia yang selama ini disimpan Amir, kini terkuak di hadapanku. Tidak hanya hutang judi, tapi juga kebohongannya, penipuan yang ia lakukan terhadapku dan keluarga besarnya. Ia telah merencanakan ini semua, menyembunyikannya rapat-rapat, sementara aku sibuk membangun impian di atas pasir yang rapuh. Rasa sakit di hati semakin menjadi. Aku menyimpan semua bukti itu di tempat yang aman, di dalam tas kecilku yang selalu kubawa. Aku tahu ini adalah amunisi terkuat yang kumiliki. Aku tidak akan menggunakannya sembarangan. Aku akan menunggu waktu yang tepat, waktu di mana aku bisa melancarkan balasanku dengan dampak yang paling besar. Balasan yang akan membuat Amir bukan hanya menyesal, tapi benar-benar berlutut. Aku merasa kekuatanku kembali. Rasa takut yang selama ini membayangi perlahan sirna, digantikan oleh keberanian. Aku bukan lagi Fatimah yang lemah dan pasrah. Aku adalah Fatimah yang marah, yang terluka, namun juga Fatimah yang cerdas dan strategis. Aku tidak akan membiarkan kebohongan dan kekerasan ini menang. Ketika Amir kembali dari toko, ia masih bersikap dingin padaku. Ia duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Aku hanya menatapnya dari kejauhan, sebuah senyum tipis tersungging di bibirku. Senyum yang penuh arti, senyum seorang wanita yang baru saja menemukan peta menuju kebebasannya. Ia tidak tahu bahwa rahasia terbesarnya kini ada di tanganku. Aku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana cara terbaik untuk mengungkapkan semua ini? Siapa yang harus tahu lebih dulu? Aku tidak ingin buru-buru. Aku ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil adalah langkah yang tepat, yang akan memberikan dampak maksimal dan membuat Amir tidak bisa berkutik. Aku akan mencari penasihat, seseorang yang bisa membimbingku dalam menghadapi situasi rumit ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus bekerja, merancang skenario, memikirkan setiap kemungkinan. Buku tabungan dan slip utang itu terasa seperti bom waktu di tanganku. Aku tahu, ketika bom ini meledak, semuanya akan berubah. Dan aku siap. Aku lebih dari siap. Aku akan memastikan bahwa Amir merasakan dampak dari setiap kebohongan dan kekerasan yang telah ia lakukan padaku. Aku menatap cermin, melihat pantulan diriku yang berhijab. Wajahku mungkin terlihat lelah, namun mataku memancarkan api. Api tekad, api perlawanan. Aku akan berjuang. Aku akan bangkit dari keterpurukan ini, dan aku akan membuktikan bahwa seorang wanita,
meskipun ditampar dan diinjak-injak, bisa bangkit dan membalas dengan cara yang jauh lebih elegan dan mematikan. Balasanku akan membuatnya berlutut. Setelah penemuan mengejutkan tentang hutang judi Amir, pikiranku dipenuhi oleh strategi dan rencana. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Mengungkapkan rahasia sebesar itu membutuhkan perhitungan matang, agar dampaknya maksimal bagi Amir dan minimal bagi diriku sendiri. Aku tahu, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh nasihat, bimbingan, dan dukungan dari seseorang yang bijaksana dan bisa kupercaya. Orang pertama yang terlintas di benakku adalah Pak Kiai Hasan, sesepuh desa yang sangat dihormati. Ia bukan hanya seorang ulama, tapi juga sosok yang adil dan sering dimintai nasihat oleh warga desa dalam menyelesaikan masalah rumah tangga atau perselisihan. Aku tahu ia akan menjaga rahasia, dan nasihatnya pasti akan menuntunku ke jalan yang benar. Namun, aku masih ragu. Bagaimana cara menyampaikan masalah serumit ini tanpa merusak reputasiku sendiri? Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru menemui Pak Kiai. Pertama, aku ingin berbicara dengan Bibi Halimah. Ia adalah satu-satunya kerabat Amir yang menunjukkan empati tulus padaku. Aku merasa ia bisa menjadi jembatan pertamaku untuk memahami dinamika keluarga ini lebih jauh, dan mungkin memberiku informasi tambahan tentang latar belakang masalah keuangan Amir atau kebiasaan buruknya yang mungkin tidak ku ketahui. Sore itu, aku mencari Bibi Halimah di dapur, pura-pura membantunya menyiapkan teh. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, aku memberanikan diri. "Bibi," kataku lirih, "Bibi tahu sesuatu tentang Mas Amir." Bibi Halimah menatapku, matanya memancarkan kesedihan. Ia menghela napas panjang, seolah sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. "Nak Fatimah, Bibi sebenarnya sudah lama curiga. Amir itu memang punya kebiasaan buruk sejak dulu. Suka berjudi," bisik Bibi Halimah, suaranya pelan dan hati-hati. Orang tuanya sudah sering menasihatinya, bahkan sampai menyita harta peninggalan kakeknya agar tidak dihabiskan untuk judi. Tapi ia selalu punya cara. Bibi dengar, ia sering main judi online sekarang, dan hutangnya sudah menumpuk. Jantungku mencelos mendengar konfirmasi itu. Jadi, ini bukan baru-baru ini. Ini adalah masalah lama yang disembunyikan. Bibi tahu berapa banyak hutangnya? Dan siapa Pak Bandi itu? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Bibi Halimah mengangguk. "Bibi dengar, jumlahnya puluhan juta, Nak. Dan Pak Bandi itu, dia rentenir kejam. Kalau tidak dibayar, dia tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak senonoh." Penjelasan Bibi Halimah membuatku merinding. Amir telah mempertaruhkan masa depan kami pada permainan kotor itu. Bibi Halimah kemudian memberiku nasihat yang sangat berharga. "Jangan gegabah, Nak. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Lalu, kalau memang sudah bulat tekadmu, ajaklah Pak Kiai Hasan. Beliau orang yang bijaksana, pasti akan membimbingmu." Nasihat itu menguatkanku. Aku merasa tidak sendirian lagi. Ada seseorang yang mengerti dan mendukungku. Malam harinya, setelah berpikir keras, aku memutuskan untuk menemui Pak Kiai Hasan keesokan paginya. Aku mempersiapkan diri, membawa salinan bukti-bukti yang kutemukan, dan merangkai kata-kata yang akan kusampaikan agar tidak ada yang terlewat. Aku tidak ingin terlihat seperti istri yang membangkang atau membuka aib suami, tapi aku juga harus menyampaikan betapa gentingnya situasi ini. Keesokan paginya, dengan jantung berdebar kencang, aku melangkah menuju rumah Pak Kiai Hasan. Sepanjang jalan, aku memanjatkan doa, memohon petunjuk dan kekuatan. Aku merasa gugup, namun tekadku untuk mencari keadilan jauh lebih besar dari rasa takut. Sesampainya di sana, aku disambut oleh istri Pak Kiai yang ramah. Ia mempersilakanku masuk dan menunggu Pak Kiai yang sedang mengajar anak-anak mengaji. Setelah beberapa saat, Pak Kiai Hasan muncul. Wajahnya teduh dan bijaksana. Aku menyalaminya, lalu duduk di hadapannya. Dengan suara yang sedikit bergetar,
Aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari tamparan itu, kecurigaanku terhadap Amir, hingga penemuan bukti hutang judi dan keterlibatannya dengan Pak Bandi. Aku menunjukkan salinan buku tabungan dan slip utang yang kubawa. Pak Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Tidak ada penghakiman di matanya, hanya perhatian dan keprihatinan. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam sejenak, menghela napas. "Fatimah, engkau adalah wanita yang sabar dan kuat," katanya, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Apa yang Amir lakukan adalah kesalahan besar. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Apalagi kebiasaan berjudi, itu dosa besar dan akan menghancurkan keluarga." Pak Kiai Hasan kemudian memberiku arahan yang jelas. Pertama, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kedua, berilah Amir kesempatan untuk berubah, namun dengan syarat yang tegas. Panggillah dia kemari, kita akan bicara bertiga. Jika ia tidak mau berubah, atau jika ia kembali melakukan kekerasan, maka engkau memiliki hak untuk membela dirimu dan masa depanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya dizalimi. Ia juga menyarankan agar aku membicarakan ini dengan orang tuaku jika aku merasa membutuhkan dukungan lebih lanjut. Minta restu dan doa dari orang tuamu, Fatimah. Dukungan dari keluarga sangat penting dalam menghadapi badai ini. Nasihat itu sangat menenangkan hatiku. Aku merasa bebanku sedikit terangkat. Aku tidak harus mengambil keputusan sendiri. Ada orang-orang yang peduli dan mau membantuku. Aku pulang dari rumah Pak Kiai dengan perasaan lebih tenang dan bersemangat. Aku tahu langkah selanjutnya. Aku akan mencoba bicara dengan Amir, mengajaknya menemui Pak Kiai. Ini adalah kesempatan terakhir baginya. Jika ia menolak, atau jika ia kembali mengkhianatiku, maka aku akan siap untuk melancarkan balasanku. Balasan yang akan membuatnya berlutut. Mencari kekuatan dan dukungan dari orang lain adalah langkah penting. Aku menyadari bahwa kesendirian hanya akan membuatku semakin lemah. Dengan adanya Pak Kiai dan Bibi Halimah, aku merasa ada perisai yang melindungiku, ada pelita yang menerangi jalanku. Aku tidak akan lagi bersembunyi dalam kesedihan. Aku akan menghadapi masalah ini dengan kepala tegak, dengan bantuan orang-orang yang kupercaya. Aku menatap kembali salinan bukti yang kubawa. Kini, bukti-bukti itu bukan lagi beban, melainkan senjata. Senjata yang akan kugunakan untuk memperjuangkan hakku, untuk membersihkan namaku, dan untuk melindungi masa depanku. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena perbuatan Amir. Aku akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mendapatkan nasihat dari Pak Kiai Hasan dan dukungan dari Bibi Halimah, hatiku terasa lebih lapang namun juga semakin mantap. Aku tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menguji Amir, memberinya kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahannya dan bertaubat. Namun, jika ia tetap pada pendiriannya, atau bahkan kembali melakukan kekerasan, maka aku harus siap dengan langkah strategis yang akan membuat posisinya terpojok. Aku tidak akan membiarkan diriku disakiti lagi. Sore harinya, saat Amir pulang dari toko, aku menemuinya di ruang tamu. Ia masih bersikap dingin, mencoba menghindariku. "Mas, aku ingin bicara," kataku, suaraku datar namun tegas. Ia menatapku sekilas, raut wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. "Ada apa lagi? Belum cukup kau mempermalukanku kemarin?" Nada bicaranya masih penuh amarah, seolah aku yang bersalah. "Aku tidak ingin mempermalukanmu, Mas. Aku hanya ingin kejelasan. Aku tahu tentang hutang judimu pada Pak Bandi," kataku, langsung pada intinya. Wajah Amir yang tadinya dingin, mendadak pucat pasi. Matanya membelalak, ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan terpancar jelas. Ia tidak menyangka aku akan mengetahui rahasia itu. "Apa? Omong kosong apa ini?" Ia mencoba membantah, namun suaranya bergetar. "Kau menggeledah barang-barangku?"
Kau tidak punya hak. Aku tersenyum tipis, senyum sinis yang tak pernah kubayangkan bisa kuberikan padanya. Aku punya hak, Mas. Karena hutangmu itu mengancam masa depan keluarga kita, mengancam masa depanku. Aku menemukan bukti-buktinya, Mas. Buku tabungan dan slip-slip hutangmu. Amir terdiam, lidahnya keluh. Wajahnya semakin pucat. Ia tahu bahwa aku tidak main-main. Ia tahu bahwa rahasia terbesarnya kini sudah di tanganku. Aku ingin kita menemui Pak Kiai Hasan besok pagi. Kita akan bicara baik-baik di sana. Jika kau menolak, maka aku tidak akan segan-segan untuk mengambil langkah selanjutnya. Kataku, nadaku penuh penekanan. Aku ingin ia tahu, aku serius. Amir mencoba membujukku, memohon-mohon agar aku tidak melibatkan orang lain. Fatimah, kita bisa selesaikan ini berdua. Jangan libatkan Pak Kiai. Ini aib keluarga kita. Katanya, suaranya merendah. Aku hanya menggeleng. Aib ini sudah kau ciptakan, Mas, sejak kau menamparku di depan semua orang dan sejak kau mulai berjudi. Sekarang, kau harus bertanggung jawab. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, ia mengalah. Ia setuju untuk menemui Pak Kiai Hasan besok pagi. Aku tahu, Amir setuju bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa takut rahasianya terbongkar. Ini adalah langkah strategisku yang pertama, membuat ia sadar bahwa aku punya kendali, dan bahwa aku tidak akan lagi menjadi Fatimah yang penurut. Aku telah mengubah kelemahanku menjadi kekuatan. Malam itu, aku mempersiapkan diri untuk pertemuan besok. Aku memikirkan setiap skenario, setiap kemungkinan pertanyaan yang mungkin muncul. Aku ingin memastikan bahwa aku bisa menjelaskan semuanya dengan jelas dan lugas, tanpa emosi yang berlebihan. Aku harus tetap tenang dan fokus. Ini adalah pertarungan yang sangat penting bagi masa depanku. Keesokan paginya, aku dan Amir tiba di rumah Pak Kiai Hasan. Amir tampak gelisah. Ia sesekali melirikku dengan tatapan waspada. Pak Kiai menyambut kami dengan hangat, mempersilakan kami duduk. Aku memulai pembicaraan, menjelaskan singkat tentang masalah yang kami hadapi, lalu mempersilakan Amir untuk menyampaikan sudut pandangnya. Amir tampak ragu-ragu, mencoba mencari kata-kata. Ia mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa ia hanya berinvestasi dan mengalami kerugian. Ia bahkan mencoba menyalahkan aku yang terlalu cerewet soal keuangan. Tapi aku segera memotongnya. Mas, jangan berbohong di hadapan Pak Kiai. Aku punya bukti transfer ke Bandar Jaya dan slip hutang dengan cap Pak Bandi. Wajah Amir kembali pucat. Pak Kiai Hasan menatapnya dengan tatapan lembut namun tajam. Amir, jujurlah. Allah Maha mengetahui, dan kebohongan hanya akan semakin mempersulit dirimu. Akhirnya, Amir menyerah. Dengan suara lirih, ia mengakui semua perbuatannya. Hutang judi, penipuan uang toko, dan bahkan beberapa kebohongan lain yang selama ini ia sembunyikan. Ia bahkan mengakui bahwa ia menamparku karena panik dan merasa terpojok. Meskipun ia mengakui, tidak ada penyesalan tulus di matanya. Hanya ketakutan. Pak Kiai Hasan menasihati Amir panjang lebar tentang bahaya judi, tentang pentingnya kejujuran, dan tentang kewajiban seorang suami untuk melindungi dan menghormati istrinya. Ia juga menyarankan Amir untuk segera melunasi hutangnya dan bertaubat. Amir, kamu harus menebus kesalahanmu pada Fatimah. Mintalah maaf padanya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kata Pak Kiai. Amir menatapku, matanya kosong. Ia mengucapkan permintaan maaf, namun terasa hambar, tanpa makna. Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah permulaan. Setelah pertemuan itu, Pak Kiai Hasan menatapku. Fatimah, engkau telah melakukan bagianmu. Sekarang, keputusan ada padamu. Jika Amir tidak benar-benar berubah,
atau jika ia kembali mengulangi kesalahannya, maka engkau berhak untuk mengambil langkah tegas. Jangan takut. Kata-kata Pak Kiai itu memberiku kekuatan. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega karena Amir akhirnya mengakui kesalahannya. Tapi di sisi lain, aku merasa kecewa karena tidak ada penyesalan tulus di hatinya. Aku tahu, ia hanya takut rahasianya terbongkar. Dan itu tidak cukup bagiku. Aku ingin ia merasakan apa yang kurasakan. Kehancuran, rasa malu, dan kepedihan. Aku memutuskan untuk memberinya waktu. Namun, diam-diam, aku mulai merancang langkah strategisku selanjutnya. Langkah yang akan membuat Amir merasakan konsekuensi nyata dari perbuatannya, bukan hanya sekadar pengakuan lisan. Aku akan membuat ia berlutut di hadapan semua orang yang telah menyaksikan aku ditampar. Dan itu akan menjadi balasan terindah yang pernah kubayangkan. Aku tahu, ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Namun, aku siap. Aku memiliki bukti, aku memiliki dukungan, dan yang terpenting, aku memiliki tekad yang kuat. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban lagi. Aku akan menjadi Fatimah yang bangkit, yang berjuang untuk hak-haknya, dan yang pada akhirnya akan meraih kemenangan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan dengan Pak Kiai Hasan. Amir memang sedikit lebih tenang, tidak lagi menunjukkan kemarahan yang membabi buta. Ia bahkan mencoba bersikap lebih manis kepadaku, sesekali menawarkan bantuan di rumah atau di toko. Namun, aku tahu itu semua hanya pura-pura. Tidak ada ketulusan di matanya, hanya ketakutan. Ia masih belum melunasi hutangnya pada Pak Bandi, dan aku tahu itu akan menjadi masalah besar cepat atau lambat. Aku mengamati gerak-geriknya dengan seksama, mencatat setiap detail kecil. Ia seringkali terlihat gelisah, ponselnya selalu di tangan, dan beberapa kali aku mendengar ia berbicara dengan nada cemas di telepon, menyebut nama Pak Bandi dan batas waktu. Aku tahu, waktu untuk melancarkan balasanku semakin dekat. Aku harus menunggu momen yang tepat, momen di mana aku bisa memukulnya dengan dampak yang paling besar. Momen itu akhirnya tiba. 2 minggu setelah pertemuan dengan Pak Kiai, keluarga besar Amir kembali berkumpul di rumah mertua untuk acara tasyakuran anak salah satu iparku. Semua paman, bibi, dan sepupu hadir. Aroma masakan lezat dan tawariang kembali mengisi ruangan. Namun kali ini, aku tidak akan membiarkan suasana itu menipu mataku. Ini adalah kesempatan emas bagiku untuk membuka semuanya. Aku mengenakan gamis terbaikku dan himar berwarna lembut, berusaha terlihat tenang dan elegan. Meskipun jantungku berdebar kencang, aku memancarkan aura ketenangan yang tidak akan pernah orang duga dari seorang wanita yang pernah ditampar dan dihina di tempat yang sama ini. Aku melihat Amir sesekali melirikku, seolah mencoba membaca pikiranku. Ia tampak sedikit lebih waspada dari biasanya. Di tengah kehangatan obrolan, aku sengaja menyinggung soal toko. Alhamdulillah, toko lumayan ramai ya, Bu, kataku pada ibu mertua. Suaraku cukup keras agar bisa didengar banyak orang. Ibu mertua mengangguk. Iya, Nak, syukurlah, berkat kerja keras kalian berdua. Amir yang tadinya sibuk dengan ponselnya, mendadak menegang. Tapi, Bu, lanjutku, aku jadi kepikiran soal pembukuan yang tempo hari. Ternyata memang ada selisih yang sangat besar. Aku sudah mencoba bicara dengan Mas Amir, tapi beliau belum mau jujur sepenuhnya. Aku menatap Amir lurus-lurus. Tatapan mataku dingin, tajam, penuh makna. Seluruh ruangan mendadak hening, semua pasang mata tertuju pada kami. Amir terkejut, wajahnya memerah padam. Ia tidak menyangka aku akan berani membuka masalah ini lagi di depan umum. Fatimah, apa maksudmu? Bentak Amir, mencoba mengintimidasiku seperti yang ia lakukan saat itu. Namun kali ini, aku tidak gentar. Aku tersenyum tipis. Maksudku jelas, Mas.
Aku hanya ingin kita jujur pada keluarga ini. Apalagi, tadi pagi ada tamu tak diundang yang datang ke toko, mencari Mas Amir soal hutang. Namanya Pak Bandi. Nama, Pak Bandi, bagai petir di siang bolong. Wajah Amir langsung pucat pasi. Ia terlihat panik, melirik ke sekeliling, mencari dukungan. Namun tidak ada yang bisa ia andalkan. Bibi Halimah menatapku dengan tatapan mendukung, sementara ibu mertua tampak terkejut. Paman dan bibi lain mulai berbisik-bisik, rasa ingin tahu terpancar dari wajah mereka. Kau tidak punya bukti, seru Amir, mencoba menyangkal, suaranya sedikit bergetar. Aku hanya tersenyum. Benarkah? Lalu, bagaimana dengan buku tabungan pribadi Mas yang tersembunyi itu? Dan slip-slip utang dari Pak Bandi? Aku punya semua salinannya. Aku sengaja tidak mengeluarkan bukti aslinya, hanya menggertak. Aku ingin ia tahu bahwa aku tidak main-main. Keributan kecil mulai terjadi. Beberapa paman dan bibi mencoba menanyakan ada apa. Ibu mertua menatap Amir dengan tatapan marah dan kecewa. Amir, apa ini benar? Kau punya hutang pada rentenir? Tanyanya, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Amir terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya yang semula memerah kini semakin pucat. Bibirnya bergetar. Apa yang terjadi? Amir, jelaskan pada kami, kata Paman Yusuf, adik ayah mertua, yang dikenal sebagai sosok paling tegas di keluarga besar. Ia menatap Amir dengan tatapan tajam. Amir hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Ini adalah keheningan yang berbeda dari sebelumnya, keheningan yang penuh dengan tekanan dan tuntutan. Dia berjudi, Paman. Dan dia berhutang puluhan juta pada Pak Bandi. Itu sebabnya uang toko selalu kurang. Aku sudah mencoba bicara baik-baik, tapi dia malah menamparku di depan kalian semua. Kataku, suaraku lantang dan jelas, menusuk relung hati setiap orang yang hadir. Aku tahu, ini adalah momen balasan pertamaku. Mengungkap kebenaran, menelanjangi kebohongannya. Para paman dan bibi terkejut. Beberapa sepupu laki-laki tampak marah. Ibu mertua tak kuasa menahan tangis. Amir, kenapa kau bisa melakukan ini? Kami sudah memperingatkanmu berkali-kali tentang judi itu. Teriaknya, penuh kesedihan. Amir masih menunduk, tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Dan dia menamparku karena aku menanyakan tentang uang toko. Dia menamparku di depan kalian semua, di momen lebaran yang suci ini. Apa itu pantas? Paman, apa itu pantas? Bibi? Aku melontarkan pertanyaan itu, bukan untuk meminta simpati, tapi untuk menguatkan posisiku, untuk membuat mereka melihat kebenaran. Pertarungan kata ini adalah senjataku. Kata-kata yang jujur, yang lugas, yang tidak bisa disangkal. Aku tidak perlu mengangkat tangan. Aku tidak perlu berteriak. Cukup dengan kebenaran yang terungkap, sudah cukup untuk menghancurkan harga diri Amir yang selama ini ia jaga di depan orang lain. Ia terpojok, tak berdaya. Melihat Amir yang kini tak berkutik, aku tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Aku telah berhasil menelanjanginya di depan keluarganya. Namun, balasan yang sesungguhnya belum tiba. Aku akan memastikan ia merasakan dampak penuh dari setiap kebohongannya, setiap pengkhianatannya, dan setiap tamparan yang ia daratkan di pipiku. Aku mundur selangkah, membiarkan keluarga Amir yang kini berbalik menyerangnya dengan pertanyaan dan kemarahan. Biarkan mereka yang menyelesaikannya. Aku sudah melakukan bagianku. Aku telah menaburkan benih keraguan dan kemarahan di antara mereka. Dan aku yakin, benih itu akan tumbuh menjadi kehancuran bagi Amir. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan aroma masakan kini berubah menjadi medan pertempuran verbal. Setelah pengakuanku yang blak-blakan, suasana menjadi sangat tegang. Ibu mertua yang biasanya lembut,
kini menatap Amir dengan tatapan yang sangat kecewa, bahkan ada sedikit amarah di sana. Paman Yusuf, dengan suaranya yang berat, mendesak Amir untuk menjelaskan semuanya. Amir, jangan bersembunyi. Katakan sejujurnya apa yang terjadi. Amir yang tadinya berusaha membela diri, kini terdiam 1000 bahasa. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melirikku sekilas, tatapan matanya dipenuhi kebencian dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia tahu, aku telah menjebaknya. Aku telah membuka semua kartu yang ia simpan rapat-rapat. Harga dirinya yang selama ini ia jaga di hadapan keluarga, kini hancur berkeping-keping. Benar, Bu. Aku memang ada hutang judi. Dan uang toko memang aku pakai untuk itu. Akhirnya ia mengakui, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Pengakuannya bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Bibi dan paman yang lain mulai berteriak, melontarkan pertanyaan dan cercaan. Judi lagi? Bukannya sudah janji tidak akan mengulanginya? Bagaimana bisa kau menghancurkan tokomu sendiri? Dan kau menampar istrimu karena ini? Rina, kakak iparku, yang tadinya selalu sinis padaku, kini menatap Amir dengan tatapan tidak percaya. Ia bahkan tidak berani membela adiknya. Mungkin ia pun terkejut dengan kebenaran yang terungkap. Aku hanya berdiri di samping, mengamati kehancuran Amir. Tidak ada senyum kemenangan di bibirku, hanya rasa lega yang mendalam. Akhirnya, kebenaran terungkap. Ibu mertua mendekati Amir, air mata membasahi pipinya. Amir, ibu tidak menyangka kau akan berani melakukan ini pada Fatimah. Dia sudah begitu sabar. Kenapa kau tega? Suaranya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Kata-kata ibu mertua bagai belati yang menusuk hati Amir. Ia tak sanggup lagi mengangkat wajahnya. Paman Yusuf kemudian bertanya kepadaku, Fatimah, apakah semua ini benar? Dan apakah Amir benar-benar menamparmu karena ini? Aku mengangguk. Benar, Paman. Dan aku punya bukti-buktinya. Salinan buku tabungan dan slip hutang. Kata-kataku mengkonfirmasi segalanya. Tidak ada lagi ruang bagi Amir untuk mengelak. Situasi menjadi semakin tak terkendali. Para paman dan bibi mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap Amir. Beberapa menyarankan agar ia segera melunasi hutangnya, sebagian lagi mengusulkan agar ia diberi pelajaran, dan beberapa bahkan menyarankan agar ia dan aku dipisahkan sementara. Aku membiarkan mereka berbicara, membiarkan Amir merasakan tekanan dari keluarganya sendiri. Bagaimana bisa kau berhutang pada rentenir? Amir, kau tahu reputasi Pak Bandi itu seperti apa? Kalau kau tidak bayar, bisa-bisa nyawa kita semua terancam, kata salah satu paman, wajahnya memerah karena marah. Kekhawatiran akan ancaman Pak Bandi kini menjadi fokus utama mereka. Amir yang tadinya hanya memikirkan harga dirinya, kini tampak benar-benar ketakutan. Aku tahu, ini adalah kehancuran Amir. Bukan hanya kehancuran reputasi, tapi juga kehancuran kepercayaannya di mata keluarga. Ia yang tadinya adalah anak kebanggaan, kini menjadi aib. Ia yang tadinya disegani, kini diremehkan. Balasanku bukanlah tamparan fisik, melainkan penyingkapan kebenaran yang jauh lebih mematikan bagi harga dirinya. Ketika suasana mulai sedikit mereda, Paman Yusuf menatapku. Fatimah, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Kami akan mendukung keputusanmu. Aku menatap Amir yang masih menunduk. Rasa sakit di hatiku memang masih ada, tapi kini aku merasa lebih kuat. Aku ingin keadilan, Paman. Aku ingin Mas Amir bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan aku ingin keamanan bagi diriku dan masa depanku. Amir mengangkat kepalanya, matanya menatapku penuh permohonan. Fatimah, tolong jangan lakukan ini. Suaranya bergetar, memohon. Aku hanya menggeleng. Ini bukan lagi tentang diriku sendiri.
Mas. Ini tentang kebenaran dan keadilan." Kata-kataku dingin, tanpa emosi. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dikendalikan olehnya. Keluarga Amir kemudian memutuskan bahwa Amir harus melunasi semua hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan, dengan bantuan keluarga. Dan untuk sementara, ia tidak diizinkan mengelola toko sendiri. Aku akan mengambil alih sepenuhnya manajemen toko. Sebuah keputusan yang sangat signifikan, yang secara tidak langsung melemahkan posisi Amir dan memberiku kekuasaan penuh atas usaha kami. Aku tahu, ini adalah awal dari kejatuhan Amir. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaanku, tapi juga kehilangan kepercayaan keluarganya. Ia tidak hanya terancam secara finansial, tapi juga secara sosial. Kehidupannya yang tadinya nyaman, kini berantakan. Dan semua itu adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku menatap Amir untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan ruangan. Ia tampak hancur, terpojok, tak berdaya. Ia telah berlutut, bukan secara fisik, tapi secara mental dan sosial. Balasanku telah membuatnya terpuruk. Aku merasa lega. Lega karena akhirnya aku bisa membela diriku sendiri, dan menunjukkan bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Aku berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak. Langkahku mantap, penuh keyakinan. Aku tahu, babak baru dalam hidupku telah dimulai. Babak di mana aku, Fatimah, adalah pemeran utama yang berhak menentukan arah hidupku sendiri, tanpa harus takut atau terintimidasi oleh siapapun. Setelah kejadian di rumah mertua, kehidupan Amir berubah drastis. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik topeng suami idaman. Berita tentang hutang judinya dan insiden penamparan itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Masyarakat desa Mekarsari yang tadinya menghormatinya sebagai pedagang sukses, kini menatapnya dengan tatapan sinis dan mencurigai. Beberapa pelanggan setia bahkan mulai beralih ke toko lain. Reputasinya hancur lebur. Toko sembako kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Aku bekerja keras, siang dan malam, untuk memulihkan keuangan dan reputasi toko. Dengan bantuan Bibi Halimah, aku mengatur ulang pembukuan, mencari pemasok baru yang lebih murah, dan meluncurkan promosi kecil-kecilan untuk menarik kembali pelanggan. Aku bahkan mulai menjual kue-kue buatanku di toko, yang ternyata sangat diminati. Pekerjaan ini memang melelahkan, namun memberiku kebebasan dan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Amir, di sisi lain, tampak seperti mayat hidup. Ia jarang keluar rumah, lebih sering mengurung diri di kamar. Wajahnya muram, rambutnya acak-acakan, dan matanya memancarkan keputusasaan. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kepercayaanku, kepercayaan keluarganya, dan posisinya di mata masyarakat. Keluarga besarnya, terutama Paman Yusuf dan ibu mertua, terus mendesaknya untuk melunasi hutangnya pada Pak Bandi. Namun, dengan pendapatan toko yang kini sepenuhnya di tanganku, ia tidak punya akses ke uang yang cukup. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko, Amir muncul. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia menatapku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan yang rapuh, putus asa, dan seolah ingin memohon. "Fatimah, aku ingin bicara," katanya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Aku menatapnya dingin. "Ada apa lagi, Mas?" tanyaku, tanpa emosi. Ia mendekat, tangannya gemetar. "Fatimah, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal atas apa yang sudah kulakukan padamu. Atas tamparan itu, atas kebohonganku, atas segalanya." Air mata mulai menetes dari matanya, membasahi pipinya yang kotor. Aku terkejut. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Amir menangis, apalagi meminta maaf dengan tulus. Aku melihat penyesalan di matanya kali ini. Bukan lagi ketakutan, tapi penyesalan yang mendalam. Ia benar-benar hancur.
Ia benar-benar berlutut di hadapanku, bukan secara fisik, tapi secara batin. Aku bisa melihat kehancuran harga dirinya, dan itu adalah balasan terindah yang bisa kudapatkan. Aku tahu permintaan maafku tidak akan bisa menghapus semua yang sudah terjadi. Lanjutnya, suaranya putus-putus. Tapi tolong, Fatimah, beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah. Aku akan melunasi semua hutangku. Aku akan menjadi suami yang lebih baik untukmu. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya. Maaf, Mas. Tidak semudah itu, kataku, suaraku tetap datar. Kepercayaan itu butuh waktu untuk dibangun kembali. Dan luka yang kau ciptakan jauh lebih dalam dari yang kau kira. Aku melihat kekecewaan di matanya, namun ia tidak menyerah. Aku mengerti, Fatimah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi beri aku kesempatan untuk membuktikan diri. Aku akan bantu di toko. Aku akan bekerja keras untuk melunasi hutang. Apapun akan kulakukan, asalkan kau mau kembali padaku, katanya, suaranya penuh harapan. Aku hanya terdiam, memikirkan kata-katanya. Kemenangan itu ada di tanganku. Aku bisa saja meninggalkannya, menceraikannya, dan memulai hidup baru. Dan tidak ada yang akan menyalahkanku. Namun, melihat kehancurannya, melihat penyesalan tulus di matanya, ada sedikit rasa iba yang muncul. Apakah ini saatnya untuk memaafkan? Atau apakah ini hanya triknya untuk mendapatkan kepercayaanku kembali? Aku teringat nasihat Pak Kiai Hasan, berilah Amir kesempatan untuk berubah, namun dengan syarat yang tegas. Aku juga teringat akan kebaikan ibu mertua dan Bibi Halimah yang telah mendukungku. Aku tidak ingin menjadi Fatimah yang pendendam. Aku ingin menjadi Fatimah yang bijaksana, yang kuat, dan yang mampu mengambil keputusan terbaik untuk masa depanku. Aku akan memberimu kesempatan, Mas. Tapi ini adalah kesempatan terakhir, kataku, akhirnya. Kau harus melunasi semua hutangmu. Kau harus benar-benar bertaubat dari judi. Dan kau harus menghormati aku sebagai istrimu. Jika ada satu saja hal yang kau langgar, maka aku tidak akan pernah ragu untuk pergi. Aku menetapkan syarat-syaratku dengan tegas. Wajah Amir berbinar. Terima kasih, Fatimah. Terima kasih banyak. Aku janji, aku akan berubah. Aku janji. Ia bersujud di kakiku, mencoba meraih kakiku, namun aku menyingkirkannya pelan. Aku tidak ingin ia bersujud padaku. Aku ingin ia berdiri tegak dan bertanggung jawab. Kemenangan ini bukan hanya tentang melihat Amir berlutut, tapi juga tentang kemenangan hatiku sendiri. Kemenangan untuk tidak terbawa amarah dan dendam. Kemenangan untuk memberi kesempatan, meskipun dengan kewaspadaan penuh. Aku tahu, jalan di depan masih panjang. Tapi aku yakin, dengan kekuatan yang kini kumiliki, aku bisa melewati segalanya. Aku tahu, banyak yang akan terkejut dengan keputusanku ini. Mungkin beberapa akan mencibirku, menganggap aku bodoh karena memberi kesempatan pada pria yang telah menamparku. Tapi ini adalah keputusanku. Keputusan yang kuambil bukan karena kelemahan, melainkan karena kekuatan, kekuatan untuk memaafkan, dan kekuatan untuk memberi kesempatan pada pertaubatan yang tulus. Aku menatap langit senja, bayangan Amir yang hancur masih terbayang di benakku. Aku telah membuatnya berlutut. Dan sekarang, saatnya untuk membangun kembali. Bukan hanya membangun kembali toko, tapi membangun kembali kehidupanku, dengan fondasi yang lebih kuat, dengan harga diri yang utuh, dan dengan hati yang telah menemukan kedamaian. Keputusanku untuk memberi kesempatan kedua pada Amir memang mengejutkan banyak orang, terutama keluarga besar dan tetangga. Beberapa bibi dan sepupu menatapku dengan tatapan tidak percaya, seolah aku telah membuat kesalahan besar. Namun, ibu mertua dan Bibi Halimah justru mendukung penuh. Mereka melihat ketulusan di mata Amir, dan mereka tahu bahwa keputusan ini kuambil bukan karena kelemahan,
melainkan karena kekuatan hati. Amir benar-benar berubah. Ia bekerja keras di toko, membantu mengangkut barang, melayani pembeli, dan bahkan belajar membukukan keuangan dengan jujur. Ia tidak lagi menyentuh ponselnya untuk berjudi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk sholat subuh berjamaah di masjid, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia juga lebih sering meluangkan waktu bersamaku, mendengarkan keluh kesahku, dan mencoba memperbaiki hubungan kami yang sempat retak. Kami berdua bekerja bahu-membahu untuk melunasi hutang pada Pak Bandi. Butuh waktu berbulan-bulan, dengan perjuangan yang tidak mudah. Ada kalanya Pak Bandi datang mengintimidasi, namun dengan dukungan keluarga dan Pak Kiai Hasan, kami berhasil menghadapinya. Perlahan tapi pasti, hutang itu lunas. Momen saat slip pelunasan itu di tangan adalah momen paling melegakan bagiku dan Amir. Sebuah beban besar terangkat dari pundak kami. Meskipun kami masih hidup bersama, hubunganku dengan Amir kini didasari oleh prinsip yang sangat berbeda. Aku tidak lagi pasrah atau penurut. Aku adalah pasangan yang setara, yang memiliki suara dan kendali atas hidupku sendiri. Amir menghormatiku, mendengarkan pendapatku, dan tidak pernah lagi mencoba mengintimidasiku. Ia tahu batasannya. Ia tahu bahwa aku tidak akan ragu untuk pergi jika ia kembali melanggar kepercayaanku. Toko sembako kami berkembang pesat. Dengan manajemenku yang ketat dan ide-ide baru, serta kerja keras Amir yang kini sudah bertaubat, toko kami kembali menjadi favorit di desa. Kue-kue buatanku bahkan kini memiliki banyak pelanggan setia dari desa sebelah. Aku merasa bangga dengan diriku sendiri, dengan apa yang telah kuwujudkan. Aku adalah Fatimah yang mandiri, yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Meskipun memaafkan, aku tidak melupakan. Luka itu masih ada, namun kini ia menjadi bekas luka yang mengingatkanku akan kekuatan yang kumiliki. Bekas luka itu adalah pengingat bahwa aku tidak boleh lengah, bahwa aku harus selalu waspada dan berdiri tegak untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepasrahan buta, melainkan tentang saling menghormati, kejujuran, dan dukungan. Aku menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desa Mekarsari. Beberapa kali, ada wanita yang datang kepadaku, bercerita tentang masalah rumah tangga mereka, mencari nasihat. Aku selalu mendengarkan dengan sabar, berbagi pengalamanku, dan mendorong mereka untuk tidak takut mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Aku bukan lagi Fatimah yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga. Aku adalah Fatimah yang berdaya, yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Suatu hari, saat kami sedang makan malam bersama ibu mertua dan Bibi Halimah, Amir menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Fatimah, terima kasih. Kau telah memberiku kesempatan kedua. Kau telah menyelamatkanku dari kehancuran. Aku tidak akan pernah melupakan ini." Aku tersenyum tulus padanya. Aku tahu, ia benar-benar bersyukur. "Kita bisa melewati ini bersama, Mas," kataku. Aku meraih tangannya, dan ia membalas genggamanku erat. Di mata Amir, aku melihat bukan lagi rasa takut, melainkan rasa syukur, cinta, dan hormat yang tulus. Ia telah berlutut di hadapanku, bukan dengan fisik, melainkan dengan hati dan jiwanya. Ia telah mengakui kesalahannya, bertaubat, dan berusaha keras untuk menebusnya. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku, Fatimah, adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berani. Aku telah membuktikan bahwa meskipun pernah ditampar dan diinjak-injak, seorang wanita bisa bangkit, berjuang, dan pada akhirnya meraih kemenangan. Kemenangan yang sejati bukanlah tentang membalas dendam dengan kekerasan, melainkan tentang keadilan, pemulihan, dan menemukan kekuatan di dalam diri. Aku menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu, masih banyak tantangan yang akan datang. Namun, dengan pelajaran yang telah kudapatkan, dengan kekuatan yang kini kumiliki, dan dengan dukungan dari orang-orang terkasih, aku yakin aku bisa menghadapi segalanya.
Aku adalah Fatimah, seorang istri berhijab dari desa Mekarsari, yang kisah balasannya tidak hanya membuatnya berlutut, tetapi juga mengantarku pada babak baru kehidupan yang penuh berkah.